Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Olivia Yunta Ismail dengan NIM E1E117054. Di sini saya akan menjelaskan rancangan sistem informasi persewaan studio musik pada home industri Studio Banjarnegara. Untuk pendahuluannya, pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komputer, semakin pesat, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini terbukti dengan semakin banyak orang yang menggunakan komputer, baik pada instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, perbankan, pengolahan data, meskipun dalam hal penggunaannya masih kurang optimal. Sebagai salah satu perusahaan pribadi, Studio mengikuti perkembangan tersebut secara optimal, karena semakin lama permasalahan akan semakin banyak, di mana permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Perkembangan teknologi komputerisasi yang berhubungan dengan manajemen akan membawa dampak dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, sistem informasi data persewaan Studio sebagai suatu informasi dalam hal pengolahan yang berhubungan dengan data pemesanan latihan dan data pembayaran perlu diterapkan, di mana dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk landasan teorinya, pertama itu pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Moskov, suatu sistem adalah suatu entiti yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk selanjutnya, untuk konsep dasar informasi, informasi adalah data yang telah diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Untuk kualitas informasi, yaitu yang pertama akurat, kedua tepat waktu, yang ketiga relevan. Untuk konsep dasar teori analisis, yaitu analisis bisnis. Yang pertama, analisis kinerja atau performance. Yang kedua, analisis informasi atau information. Analisis ekonomi, analisis kontrol, analisis efisien, dan terakhir analisis pelayanan. Untuk flowchart system. Untuk simbol-simbol dasar flowchart system, yaitu yang pertama, dokumen untuk menunjukkan dokumen input ataupun output. Yang kedua, simbol kerja manual. Yang ketiga, proses. Yang keempat, offline storage. Yang kelima, disk storage. Yang keenam, hard disk. 7, display. Yang kedelapan, keyboard. 9, garis alir. Yang ke-10, konektor. Untuk entity relation diagram, simbol-simbol entity relation diagram, yang pertama itu entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Yang kedua, relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga, atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Yang terakhir itu garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi, dan atribut. Untuk software yang digunakan yaitu SQL Server 2005 merupakan salah satu produk dari Relational Database Management System atau RDBMS. Selain Microsoft SQL Server 2005, produk DBMS Microsoft yang lain adalah Microsoft Access yang diinkludkan dalam paket Microsoft Office, sehingga versi DBMS Miss Access yang menyesuaikan versi Miss Office yang ada. Untuk proses analisisnya, pertama itu menganalisis kinerja.
Ini bisa dilihat. Kedua, analisis informasi akurat, relevan, tepat waktu. Untuk analisis ekonomi yaitu biayanya, analisis pengendalian itu kontrol, analisis efisiensi sama dengan analisis ekonomi yaitu biaya, analisis pelayanan yaitu pelayanan. Nah, ini adalah flowchart yang diusulkan. Ini terdapat input data band, proses menyimpan data band, proses pembuatan laporan data band, dan seterusnya. Untuk diagram konteksnya yaitu petugas, data band transaksi pemesanan, transaksi pembayaran ke sistem informasi persewaan studio musik, terus akan dikembalikan lagi ke petugas. Setelah itu pemilik juga untuk memasukkan data ke sistem informasi persewaan studio musik dan kembali ke pemilik untuk mengenai laporan denda dan laporan harga. Untuk DFD level 1 ini bisa dilihat diagramnya dan ini keterangannya. Untuk ERD-nya itu ada user, harga, denda, petugas, band, transaksi pembayaran, transaksi pemesanan, dan jadwal. Untuk relasi antar tabel ini bisa dilihat. Untuk implementasi dan pembahasan, pertama itu pemrograman. Sebelum proses implementasi sistem dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuatan program tersebut untuk membangun sistem yang diinginkan. Dalam pembuatan program yang dilakukan dan cara pembuatan database dan penulisan skrip program. Yang kedua itu pembuatan database, yaitu mengumpulkan file yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga pembuatan form. Setelah membuat database selesai, maka tahap selanjutnya membuat form tampilan program. Yang keempat pengujian program. Agar kita mengetahui sistem yang dibuat itu sudah memenuhi permasalahan yang diminta. Yang kelima instalasi program. Instalasi program ini adalah mengimplementasikan sistem informasi persewaan baru yang telah dibangun. Dan terakhir pengujian sistem. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kinerja antar sistem yang diimplementasikan dan untuk memastikan semua komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Ini adalah tabel uji coba black box. Ada from login, from band, petugas, harga, denda, jadwal, pemesanan, pembayaran user, laporan data band, laporan data petugas, laporan data harga, data denda, pemesanan, dan pembayaran. Ini semua statusnya sukses. Ketujuh yaitu konversi sistem untuk mengalihkan sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Manual program merupakan bagian akhir dari tahap pembuatan program. Nah, ini adalah tampilan from login. Yang kedua, menu utama setelah kita login. Yang ketiga, laporan data band. Nah, itulah tadi rancangan sistem sebuah studio musik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.